Jadi bagi kalian umat Islam, kenapa? Kalian ingat negara Republik Indonesia. Kenapa? Itu tersucikan dengan darah-darah datuk kita. Tersucikan. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Aparat kepolisian. Aparat kepolisian. Maka tekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada tekanan apapun. Karena tidak ada tekanan yang melebihi daripada tekanan Allah. Jadi sungguh sangat disayang. Ngomong apa? Ente ngomong apa? Tekanan si maha penekan apa? Nekan apa Allah? Habaib, ente juga sesat. Kemarin ketika saya memberikan pembahasan tentang kasus Bahar Smith, yang dimana kabarnya beliau ini tidak bisa dipenjara karena jadi tulang punggung, tulang ekor, tulang tengkorak, tulang betis, atau tulang apapun itu bagi keluarga. Dan juga katanya beliau mendapatkan penangguhan penahanan akibat sebagai pengasuh pondok pesantren. Setelah tindakan kejahatannya, Bahar Smith ini dulu juga melakukan tindakan kejahatan itu kepada anak muda, di penjara juga. Setelah itu melakukan tindakan itu lagi kepada sopir taksi, di penjara juga. Tidak ada alasan penangguhan penahanan karena beliau tulang ekor ataupun tulang betis. Lebih lagi sebagai pengasuh pondok pesantren, tidak teman-teman. Karena kalau sudah akhlaknya seperti itu, tingkah lakunya seperti itu, maka apa yang dia ajarkan kepada family dan murid-muridnya, kepada santri-santrinya, ya tidak jauh seperti itu juga teman-teman. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Lihat kan kalian ketika kemarin beredar itu video Bahar Smith bawa pedangnya, terus santri-santrinya berbaris. Apabila ada orang kesini atau bagaimana kalimatnya, kita cincang-cincang mereka. Biasa cincang-cincang ayam kan, sekarang kita cincang-cincang manusia. Tuh yang diajarkan kepada santri-santrinya. Masih dijadikan alasan penangguhan hukuman setelah terjadi kasus seperti kemarin Mas Rida itu. Ya jangan, polisi harus gercep. Ya polisi tidak ada alasan, nggak ada alasan. Nanti curiga masyarakat ini. Setelah terbukti jadi tersangka, buktinya ada, pelakunya ada, sudah diperiksa, bahkan sampai Baharnya sendiri pun minta maaf. Ya minta maaf, saling memaafkan itu wajib. Tapi proses hukum ya harus berjalan. Begitu teman-teman. Dan yang semakin aneh, yang sangat-sangat aneh, adiknya Bahar, si Zain ini, Zain Smith katanya, melakukan klaim-klaim yang sangat konyol ketika kakaknya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Katanya Indonesia ini yang memperjuangkan kemerdekaan adalah datuk-datuk dia. Yang membuat negara ini suci ya datuk-datuk dia. Coba kita dengar seperti apa ocehan Zain ini ya. Habaib, ente juga sesat. Terkait penangkapan Habib Bahar, Ya. pada hari ini, Al-Fakir ingin memberikan beberapa klarifikasi. Klarifikasi. Yang pertama, saudara-saudara, ini hanyalah penggiringan opini dari anggota-anggota Banser. Kenapa? Karena pemimpin mereka, Yakut, yang colong, maling dana haji umat Islam, itu mereka giring opini dengan cara untuk mendemo tangkap Ali Bahar bin Smith, sehingga aparat kepolisian pun beralasan kepada kami bahwasanya kami menangkap Ali Bahar bin Smith karena tekanan dari para Banser. Ingat, ada tekanan dari umat Islam. Yuk, mengaku si paling Islam sendiri dia ya. Jadi indikasinya pertama karena Banser ingin menggiring opini bahwa Gus Yakutnya atau mantan pemimpin apa memang masih pemimpin ya Yakut ya. Saya juga menyuarakan hal yang sama ya Zain ya. Saya menyuarakan hal yang sama, tangkap Yakut. Harus ditekan juga Yakut agar ditangkap karena apa ya, maling tetap maling teman-teman. Ya Bahar Smith juga penipu. Bahar Smith ini kan penipu juga, ya tangkap juga Bahar. Yakut Holil Qomas, Bahar Smith, sama. Yang satunya maling, satunya penipu. Tangkap keduanya. Begitu, bukan penggiringan opini. Karena memang tindakan Bahar Smith tidak bisa ditoleransi lagi. Dolim, jahat, nipu, bohong. Lanjut dulu.
Ada tekanan dari kami pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Aduh, si paling pejuang Allah ya. Ada tekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menekan. Apakah kalian takut hanya dengan satu segelincir organisasi yang bernama Banser? Apakah kalian tidak takut kepada tekanan Allah Subhanahu wa taala? Tekanan apa dari Allah? Tekanan apa dari Allah? Apa Allah mau ngebantu Bahar gitu? Allah di pihak Bahar. Tukang tipu. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana harapkan kalian hadir untuk kemana? menetapkan, untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Karena uang kalian dicolong sama pemimpin Banser, Yakut, dengan nilai yang tidak sedikit. Itu penistaan terhadap negara, itu penistaan terhadap agama. Apa? Karena itu saya harapkan kepada kalian yang merasa pejuang-pejuang Islam, yang berjuang untuk Islam, untuk hadir, untuk datang pada detik ini. Datang kemana? Untuk kita tunjukkan kepada mereka. Mau demo? Jika para Banser bisa menekan aparat kepolisian, maka tekanan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada tekanan apapun. Karena tidak ada tekanan yang melebihi daripada tekanan Allah. Jadi sungguh sangat disayang. Ngomong apa? Ente ngomong apa? Tekanan si maha penekan. Apa? Nekan apa Allah? Datang, kami umat muslim, ini umat muslim mau disuruh datang kemana? Hah? Mau diajak demo-demoan? Kan si paling jago demo kalian itu. Bagaimana bisa seseorang itu ditangkap tanpa ada rasa salah? Bagaimana seorang itu bisa ditangkap tanpa ada kesalahan? Ini masih bocil ya. Nih, Jen ini masih bocil. Jadi ngomongnya tidak tertata, masih belum punya pengalaman dia tata cara ngomong. Hanya dengan alasan kami ditekan oleh Banser sehingga kami menangkap dari Pak Habib Smith yang beliau tidak memukul sedikit pun dari PWI alias PKI yang K-nya diganti sama W, jadinya PWI. Yang PKI itu kalian, sesepuh kalian yang terbukti PKI. Dikira kita tidak punya faktanya bahwa golongan habaib yang dulu menjadi PKI. Kita punya daftar list nama-nama Habib yang jadi PKI. Nah, sekarang meneriaki orang lain yang PKI. Apa agak ngaca? Dan yang lebih parah bukan juga meneriaki orang PKI, teman-teman. Meneriaki leluhurnya, mensucikan Indonesia. Habaib, ente juga sesat. Jadi bagi kalian umat Islam, kenapa? Kalian ingat negara Republik Indonesia. Kenapa? Itu tersucikan dengan darah-darah datuk kita. Tersucikan. Wala tahsibanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an inda rabbihim yurzaqun. Apa kok bawa dalil begituan? Sesungguhnya orang-orang yang meninggal di jalan Allah hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Kenapa bawa ini? Mau cocok logi teman-teman. Jangan pernah kalian pikir datuk-datuk kita yang membersihkan Indonesia itu mereka telah mati, jangan. Tapi mereka senantiasa hidup di jiwa-jiwa kita. Mereka senantiasa hidup di nadi-nadi kita. Di sisi Allah dong, di sisi Allah. Jiwa-jiwa mereka selalu hidup. Maka hidupkan kembali jiwa mereka untuk mensucikan kembali negara kita daripada kotornya koruptor, daripada kotornya tangan kepala Banser, Yakut, iblisnya iblis. Juga himbauan kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menyatakan dengan tegas. Udah, stop ya. Ini Gedabrus real. Ini namanya real Gedabrus. Siapa yang ngizinin Jen Smith ini ngomong ya? Robi Tohalawiyah kok ngizinin? Atau siapa? Habib Rizik Syihab? Atau siapa yang ngizinin dia ngomong ini? Asal ngomong cuma gak ada isinya, ngomong ngalur ngidul. Indonesia disucikan oleh darah datuk-datuk kami. Habib, mulai kapan sejarah mencatat Habib paling berjuang di Indonesia? Yang ada Habib itu yang bawa ya Belanda. Yang bawa Habib ya Ba'alawi ini, orang-orang Yaman ini, Belanda.
Ada buktinya, teman-teman. VOC tiba-tiba ngaku sebagai pahlawan kesiangan. Udahlah, silahkan kalian komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang adiknya Bahar ini yang ngomong asal ngedabrus.